Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya dan di sini saya akan kembali melanjutkan pembahasan seputar perkembangan Pi Network yang terbaru lagi. Dan di sini dalam layar rekan-rekan juga sudah terlihat salah satu pionir ya. Nah, di sini di belakangnya ada sebuah produk mewah, yaitu produk mobil berwarna hitam. Kemudian di sini apa yang terjadi dengan salah satu pionir yang satu ini? Nah, kemudian nanti juga silahkan disimak sampai akhir. Dan informasi yang pertama admin ambil daripada Twitter Pak Abner Tindi ya. Di sini memberitakan informasi 30 November. Ini cukup keren sekali. Beliau meretweet postingan salah satu pionir yang disematkan. Nah, kemudian di sini nanti Pak Abner Tindi juga memberikan semacam nasihat kepada para pionir semuanya ya. Jadi silahkan disimak saja. Kemudian di sini melihat tahun 2022 banyak orang yang menertawakan pria ini karena banyak sekali pionir yang tidak percaya bahwa pria ini hanya menghabiskan 4 pi ya untuk membayar mobil yaitu Rolls Royce bernilai jutaan dolar. Kemudian dengan nilai di CV tentu saja di sini dengan harga 4 pi ya ini bisa dibeli dan dibawa pulang untuk produk Rolls Royce yang ada di sini. Nah, kemudian di sini admin kembali ke informasi berikutnya ya. Kali ini admin membuka daripada salah satu website Jabar Hits. Lagi-lagi di sini untuk Pi Network sangat familiar sekali ya dan memiliki semacam pendukung dan juga memiliki komunitas yang sangat besar sekali terutama di Indonesia. Kemudian di sini Pak Abner Tindi salah satu pentolan GCV juga mengingatkan kepada para pionir semuanya di seluruh Indonesia atau bahkan di seluruh dunia, jika masih malu berhentilah menambang Pi Network dan hapus aplikasinya, kata Pak Dr. Abner Charles Tindi. Jadi di sini dikutip daripada website Jabar Hits ya. Nah, di sini dalam sebuah video diunggah di akun TikTok Wandika, Pak Abner Tindi di sini menyentil para pionir yang masih malu-malu menunjukkan dirinya sebagai miner atau penambang Pi Network. Kemudian di sini juga disebutkan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan daripada Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016 sampai dengan 2019 itu, yaitu Pak Abner Tindi mengatakan kepada para pionir Pi Network yang masih malu-malu untuk unjuk diri sebagai penambang karena disebut halu. Jadi di sini rekan-rekan juga bisa melihat ya daripada sosok background Pak Abner Tindi bukan kaleng-kaleng. Beliau adalah seorang doktor dan juga inovasi kebijakan Universitas Gadjah Mada. Jadi bukan orang sembarangan yang tidak malu menambang Pi Network dan menunjukkan dirinya itu sebagai pionir aktif. Meskipun banyak sekali kalangan yang menyebut para penambang Pi Network itu bersifat halu dengan mengusung harga GCV. Kemudian di sini ada analis media pembelajaran BPSDM, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia itu menegaskan ya bagi para pionir yang masih malu-malu lebih baik berhenti menambang dan hapus aplikasinya. Dan di sini sekali lagi Pak Abner Tindi itu juga memiliki semacam jabatan yang cukup mantap ya, dan bukan orang sembarangan di Indonesia. Kemudian juga disebutkan karena itu penulis buku Sang Putra Pasifik Mengejar Mimpi tanpa ragu mengajak seluruh ASN untuk ikut menambang Pi Network. Jadi beliau juga merupakan salah satu aparatur sipil negara atau ASN atau ya bisa dikatakan PNS kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini katanya beruntunglah orang yang sedang menambang Pi pada waktunya. Pi Network akan menjadi sesuatu yang dahsyat bagi seluruh orang untuk kesejahteraan keluarga Indonesia. Kemudian di sini profil dikutip dari Jabar Hits dan juga LinkedIn Indonesia. Pak Abner Tindi di sini jabatannya ya, atau kalau kita lihat gelarnya adalah Dr. Abner Charles Tindi, SOSMA, lulusan Dokter Kepemimpinan dan juga Inovasi Kebijakan Universitas Gadjah Mada 2016 sampai 2019. Dengan lulusan predikat cum laude IPK 4,00, jadi bisa dikatakan beliau orang cerdas. Kemudian di sini beliau juga bekerja di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dalam jabatan analisis media dan juga pembelajaran pada bidang teknologi, pembelajaran kurikulum dan teknologi ya, pusat standarisasi dan sertifikasi. Jadi bukan orang sembarangan.
Kemudian di sini Garuda Pasifik mengawali karir sebagai PNS di kantor Camat Nusa tahun 2010 dan lain sebagainya. Intinya di sini beliau itu bukan orang sembarangan dan memiliki pendidikan yang tinggi, bahkan juga menjabat salah satu jabatan yang cukup penting sekali ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada kesempatan emas diperolehnya ketika mendapat beasiswa dari Kominfo tahun 2013 menempuh gelar Magister Ilmu Kedokteran atau Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Gadjah Mada. Nah, sekali lagi di sini juga dijelaskan gelar-gelar beliau. Bapak Abner Tindi ya, yang tidak malu-malu ikut menambang P-Network, bahkan beliau juga tampil di muka dan menunjukkan jati dirinya bahwa beliau adalah salah satu pionir aktif P-Network. Dan juga beliau merupakan salah satu pendiri ya daripada KPIG. Jadi bukan kaleng-kaleng, bukan orang sembarangan. Kemudian di sini kalau kita melihat di dalam saluran resmi ya Twitter Pak Abner Tindi, nah di sini itu masih belum ada informasi yang terbaru ya berkaitan dengan berita-berita seputar P-Network pasca informasi resmi daripada pihak Kortim. Jadi masih belum ada informasi yang terbaru dari Pak Abner Tindi. Intinya di sini Pak Abner Tindi mengajak para pionir semuanya ya, dan masih bersifat berpikir optimis terhadap kesuksesan project P-Network Coin. Jadi bagi yang ragu silahkan dihapus saja aplikasinya, bagi yang masih menantikan ya tinggal ikuti saja alurnya ya, kurang lebih seperti itu. Karena di sini kalau kita lihat ya banyak sekali berita-berita bertebaran tentang P-Network di seluruh dunia, bahkan untuk komunitasnya sendiri mereka juga sudah memahami. Intinya di sini admin pribadi sekedar yang memberikan informasi dan juga memberikan info-info berdasarkan sumber-sumber yang ada. Rekan-rekan juga bisa melakukan analisa demi analisa. Nah, kemudian kita juga bisa melihat banyak sekali pergerakan P-Network dari berbagai mancanegara, terutama dari kalangan komunitas yang ikut memberitakan, terlibat aktif dengan pemberitaan-pemberitaan seputar P-Network. Nah, di sini tujuan Kortim membangun platform terdesentral yang ramah pengguna, kripto untuk transaksi peer-to-peer yang lancar, menghilangkan kebutuhan akan perantara, dan berupaya memberdayakan individu dengan akses yang inklusif terhadap digital currency, memprioritaskan keamanan dan jaringan yang berkelanjutan. Nah, di sini rekan juga bisa join dalam berbagai macam kalangan komunitas untuk menambah imunitas, dan juga rekan juga bisa untuk menambah pengetahuan ya, atau mengupgrade informasi seputar P-Network dan cryptocurrency. Kemudian di sini juga disebutkan dalam P-Network Times atau P-Network Up to Date. Nah, di sini ada penawaran dagang bebas kekuatan teknologi dengan iPhone 15 Max Pro. Nah, di sini dapatkan 4 unit dan lain sebagainya ya. Nah, dengan hanya 10.000 di Korea Selatan, iPhone merupakan komoditas unggulan. Kesepakatan bergabung dengan gadget premium transaksi menggunakan P-Network. Dan kalau kita lihat di sini untuk daripada Korea Selatan mengusung harga kurang lebih harga di CMC ya. Nah, di sini dapatkan 4 unit dengan 10.00. Ini apakah 10.000 pi atau 10 pi ya di Korea. Intinya di sini kalau Korea Selatan itu mengusung harga CMC kurang lebih sekitar $30 untuk satu koin Pi. Nah, nanti rekan juga bisa dihitung sendiri ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga untuk daripada Korea Selatan juga pernah admin bahas beberapa kali dan sering sekali ya, terutama untuk target market atau daripada produk yang laku itu adalah produk smartphone, kurang lebih seperti itu, atau produk gadget. Nah, di sini di dalam Pipapa Community. Nah, oke rekan-rekan, dan saya rasa sekian dulu konten dari saya. Semoga rekan-rekan bisa mendapatkan keuntungan. Sekian dan terima kasih.